Beberapa hari ini, banyak banget yang nanyain kepada saya tentang hovering dari seorang narsistik. Sebenarnya, saya sudah banyak sekali membuat video tentang hovering. Tetapi hari ini, kita akan bicara sedikit kembali tentang teknik-teknik receh apa yang paling sering dipakai oleh seorang narsistik ketika dia mau menarik kamu kembali ke dalam siklus abuse-nya dia. Hovering adalah apa yang dilakukan oleh seorang narsistik untuk menarik kembali korbannya ke dalam siklus abuse-nya dia. Tetapi hovering itu adalah sebuah penipuan. Karena ketika seorang narsistik menarik kalian kembali ke kehidupannya dia, itu bukanlah hal yang baik untuk kalian. Karena itu, seorang narsistik tahu dia harus melakukan itu dengan kreatif. Seorang narsistik tidak suka sendirian. Jadi, ketika hubungan dia yang sekarang bermasalah, dia akan mencoba menarik orang-orang dari masa lalunya dia untuk kembali memberikan suplai bagi dia. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena pada dasarnya, bagi seorang narsistik lebih mudah menarik orang dari masa lalunya dia daripada dia harus meng-approach orang yang baru. Sehingga seorang narsistik ketika dia membutuhkan suplai dengan sangat cepat, dia akan membuka kembali kenangan-kenangan masa lalunya dia untuk melihat daftar siapa yang bisa dia dekati. Seorang narsistik berharap kalian melupakan kejahatan yang dia lakukan dulu kepada kalian, sehingga kalian akan mau menerima dia kembali. Lagi pula, dia akan membantu kalian melakukan hal tersebut dengan kembali melakukan beberapa hal yang akan membuat kalian terlena. Ini adalah beberapa teknik receh yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik untuk menghovering korbannya. Pertama, yang paling sering dikatakan oleh seorang narsistik adalah bahwa dia sudah berubah. Seorang narsistik bisa saja tiba-tiba mengirimi kalian sebuah pesan dan mengatakan bahwa dia sudah berubah. Si narsistik tahu bahwa dia itu sudah menyakiti kalian. Karena itu, dia harus meyakinkan kalian bahwa dia sudah berubah. Itu dia lakukan untuk membuat kalian meredakan kekhawatiran kalian, karena dia tahu kalian dalam mode waspada ketika berkontak dengan dia. Dia memanfaatkan sifat pemaaf kalian untuk melawan kalian sendiri. Sekaligus, dia ingin menyiratkan kepada kalian bahwa ketika dia sudah berubah, artinya dia tidak akan memperlakukan kalian seperti dulu lagi. Sekaligus, dia ingin mengatakan kepada kalian bahwa jangan dendam kepada dia, karena dendam itu berarti sesuatu yang buruk. Tetapi kita tahu, seorang narsistik tidak akan pernah berubah. Itu hanya sebuah kata-kata untuk menarik kalian kembali. Bahkan ketika kalian melihat mereka benar-benar berubah, percayalah, itu hanya akan sementara. Dia akan kembali ke tipe semula ketika kalian mengizinkan dia untuk masuk kembali ke kehidupannya kalian. Bahkan untuk kesempatan kedua ini, dia bisa saja menjadi jauh lebih buruk dari yang dia lakukan sebelumnya. Karena dia tidak ingin kembali kehilangan kalian seperti kalian dulu melepaskan atau meninggalkan dia. Kedua, seorang narsistik bisa saja mengatakan kepada kalian bahwa dia merindukan kalian. Ini juga salah satu teknik receh yang biasa digunakan oleh seorang narsistik untuk menyentil empatinya kalian. Dia akan menggoda kalian dengan mengatakan betapa dia kehilangan kalian. Dan dia bisa saja bicara dengan penuh kasih tentang masa-masa indah yang pernah kalian lalui. Sekali lagi, dia menggunakan empati kalian untuk melawan diri kalian sendiri. Seorang narsistik tahu, begitu emosi kalian itu terlibat, maka logika kalian akan tumpul. Dan dia menginginkan hal tersebut, karena secara logika dia tahu kalian seharusnya tidak akan mau menerima dia kembali. Karena itu, dia harus membuat emosi kalian mengalahkan logikanya kalian. Karena pada saat itulah, kalian akan membuat sebuah tindakan atau keputusan yang tidak bijaksana. Dan keputusan yang tidak bijaksana itu, kalian berikan untuk dia. Yang berikutnya, salah satu teknik receh yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik adalah dia beralasan bahwa dia ingin mengembalikan sesuatu yang milik kalian. Kita tahu seorang narsistik suka menahan barang milik mantan korbannya dia, supaya dia bisa mempergunakan itu sebagai sebuah alasan di suatu hari untuk melakukan hovering. Ketika seorang narsistik ingin menghovering kalian, dia bisa saja tiba-tiba menghubungi kalian dan mengatakan dia ingin mengembalikan sebuah barang.
dan dia menginginkan sebuah pertemuan dengan kalian, yang sebenarnya itu hanyalah sebuah alasan. Bahkan ketika kalian memberikan barang itu kepada dia, sebenarnya dia tidak memerlukan pertemuan. Bagi mereka adalah sebuah kesempatan untuk masuk kembali ke kehidupan kalian. Dan dia berharap ada sebuah keajaiban ketika dia berhasil melakukan pertemuan dengan kalian. Untuk kalian yang punya barang-barang yang masih berada pada seorang narsistik, mungkin lebih baik merelakan barang-barang tersebut. Karena kehilangan barang tersebut itu jauh lebih baik daripada kalian mendapatkan kembali seorang narsistik dalam kehidupan kalian. Bahkan bila si narsistik tersebut memaksakan untuk memberikan kembali barang tersebut kepada kalian, tolak saja, atau kalau kalian mau terima, minta dia berikan itu melalui perantara orang lain. Dan bila keadaannya dibalik, dia menginginkan sebuah barangnya milik dia yang berada pada diri kalian, maka berikanlah itu kepada dia, tetapi usahakan jangan melakukan pertemuan. Berikan kepada orang lain yang bisa memberikan itu kepada dia. Hindari pertemuan kecuali kalau kalian sangat terpaksa untuk melakukan hal tersebut. Yang berikutnya, teknik receh yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik adalah playing victim. Seorang narsistik bisa saja tiba-tiba menghubungi kalian dan mengatakan bahwa dia mengalami kecelakaan, dia mengalami sakit serius, dia mengalami masalah mental atau masalah apapun karena dia mungkin terlalu memikirkan kalian, ataupun karena dia depresi dalam kehidupannya dia. Intinya, dia memainkan peran sebagai seorang korban yang teraniaya oleh kehidupan, dan dia berharap dengan itu empati kalian akan tergugah dan kalian kemudian mengasihani dia dan sekaligus membuat kalian merasa bersalah bila kalian menolak dia. Untuk kalian yang mengalami hal ini, ingat bahwa kalian tidak bertanggung jawab akan apapun yang terjadi dengan kehidupan dia. Dia bertanggung jawab akan kehidupan dia, dan ketika kalian menolak untuk membantu dia, bukan berarti kalian adalah orang yang jahat. Dan ingat satu hal, kalau kondisinya dibalik, orang narsistik tidak akan peduli dengan keadaan kalian, walaupun kalian sangat menderita sekalipun. Dia hanya akan memperdulikan kalian ketika dia membutuhkan sesuatu dari kalian. Yang berikutnya adalah salah satu alasan yang sering dipakai seorang narsistik untuk menarik kalian kembali adalah dia mengatakan bahwa dia akan bunuh diri atau mengakhiri hidupnya dia kalau kalian tidak mau menemui dia kembali. Dia mengklaim bahwa hanya kalianlah yang bisa menyelamatkan dia. Kalian adalah orang yang paling istimewa dalam hidupnya dia, dan hanyalah kalian yang bisa mencegah dia melakukan bunuh diri. Teman-teman, ini adalah taktik yang sangat licik karena dia membebankan hidup dia di pundak kalian. Sekaligus, dia ingin menanamkan pemikiran kepada kalian bahwa kalau kalian tidak merespon dia, maka konsekuensinya adalah kesalahan kalian. Kalau kalian merespon akan hal tersebut, ini akan memberi dia posisi yang sangat kuat, karena dia akan selalu mengulangi pola ini setiap kali dia membutuhkan sesuatu dari kalian. Untuk kalian yang mengalami hal ini, ingat, biasanya mereka hanya mengada-ngada. Tetapi, kalaupun kalian takut akan hal tersebut, selalu tanamkan kepada diri kalian bahwa mereka bertanggung jawab sendiri akan kehidupan mereka, dan kalian tidak bertanggung jawab akan apapun yang terjadi kepada dirinya dia. Katakan kepada dia bahwa kamu tidak bisa membantu dia. Dan bila dia memang ingin melakukan hal tersebut, silakan mencari bantuan kepada profesional yang bisa menolong dia. Katakan kepada si narsistik bahwa apapun yang terjadi pada dirinya dia, itu bukan tanggung jawab kalian. Dan kalian tidak akan merasa bersalah akan apapun yang terjadi kepada dirinya dia. Yang berikutnya, salah satu teknik receh seorang narsistik untuk melakukan hovering adalah memprovokasi kalian. Melalui berita-berita jahat, melalui fitnah-fitnah, seorang narsistik berharap kalian akan memberikan respon. Bagi seorang narsistik, respon positif atau respon negatif tetaplah sebuah energi. Seorang narsistik hidup dari sebuah drama. Orang narsistik sangat mendambakan perhatian. Jadi, ketika kalian merespon provokasi yang dia lakukan, itu akan sangat menyenangkan bagi dia. Karena dia merasa bahwa diri dia adalah seseorang yang penting. Kalau dia berhasil menarik perhatian kalian dan kalian membuka jalur komunikasi, dia kemudian bisa saja merubah taktiknya dia dan kemudian berperan sebagai korban dan kemudian menghadirkan kembali memori-memori masa lalu untuk menarik kalian kembali.
Yang berikutnya, seorang narsistik bisa saja mengirimkan sebuah pesan yang tidak berisi apapun kepada kalian. Ini sebagai sebuah taktik untuk melihat apakah kalian mau merespon panggilan dari dia. Sekaligus, dia juga bisa mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak ingin berkontak dengan kalian, tetapi tanpa sengaja mengirimkan sebuah pesan kosong kepada kalian. Ingat, seorang narsistik punya delusi superioritas, sehingga terkadang mereka sangat gengsi untuk melakukan pendekatan dahulu. Sehingga mereka melakukan sebuah pendekatan yang sepertinya tidak sengaja supaya mereka bisa berkelit ketika kalian mengkonfrontasi akan hal tersebut. Nah, selain itu, teman-teman, seorang narsistik bisa juga tiba-tiba suatu saat, tanpa kalian sadari, bertabrakan dengan kalian. Dia bisa saja tiba-tiba muncul di tempat kalian biasanya berada. Dia mungkin berkata bahwa dia lupa kalau kalian sering berada di tempat tersebut, atau tidak sengaja muncul di tempat kalian kerja, ataupun di tempat kalian hidup. Sekali lagi, ini bisa menyelamatkan muka mereka kalau kalian menolak mereka. Dia bisa mengatakan bahwa pertemuan kalian itu tidak disengaja. Bahkan lucunya, mungkin kalian pernah menemui kasus di mana seorang narsistik pindah di dekat lingkungannya kalian, hanya supaya dia bisa pura-pura melakukan triangulasi dengan seseorang untuk membuat kalian cemburu. Dan yang terakhir, teman-teman, salah satu teknik receh yang dilakukan seorang narsistik kepada kalian adalah dia mengatakan kepada kalian bahwa dia menginginkan sebuah percakapan terakhir. Dia mungkin saja mengirimkan pesan kepada kalian dengan mengatakan bahwa ada sebuah hal terakhir yang ingin aku katakan kepada kamu. Bisakah kita bertemu? Mereka tahu kalian mungkin saja akan merasa penasaran dengan pesan yang dia tinggalkan tersebut. Dan kalau kalian terpancing akan hal tersebut, dia merasa bahwa kalian masih punya keterikatan emosional dengan dia. Dan kalau kalian terpancing untuk melakukan pertemuan terakhir tersebut, maka dia kembali akan merubah taktiknya dia dengan melakukan sebuah permintaan maaf atau hal-hal lain yang bisa dia katakan untuk mengukur reaksi kalian. Dan tanpa kalian sadari, kalian kembali memperbolehkan pertemuan-pertemuan lain dan kemudian dengan cara-cara tertentu dia kembali masuk dalam kehidupan kalian. Sebagai penutup, kita tahu seorang narsistik suka memanipulasi pasangannya. Dia meninggalkan jejak-jejak yang buruk di masa lalunya dia. Jadi, tidak mungkin kalian ingin menerima dia kembali, bukan? Karena itu, dia tahu dia harus menggunakan trik-trik tertentu untuk kembali mendekati kalian dan menarik kalian kembali. Untuk kalian yang sudah menjauh dari seorang narsistik, konsistenlah untuk melakukan no contact kepada mereka. Ingat, seorang narsistik itu tahu kelemahan emosionalnya kalian, sehingga dia ingin membuka jalur komunikasi dengan kalian supaya dia bisa kembali mengeksploitasi kelemahan kalian tersebut. Kalau kalian membuka jalur komunikasi, seorang narsistik akan mengatakan semua hal yang ingin kalian dengar. Seorang narsistik akan memberikan semua janji yang kalian inginkan. Tetapi percayalah, dia akan kembali seperti dahulu. Seorang narsistik menginginkan seseorang untuk dimanfaatkan, bukan untuk dicintai. Dan mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Jadi, tetaplah waspada, jangan buka kembali komunikasi, dan jagalah diri kalian supaya tidak terjerumus kembali ke dalam hubungan dengan seorang narsistik. Karena ketika kalian menerima kembali seorang narsistik, biasanya itu akan jauh lebih buruk dari yang pertama. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.